Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mala Rajut. Terima kasih teman-teman masih setia menonton channel Mala Rajut. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat tutorial merajut cover toples kue hari raya seperti ini ya. Nah, ini caranya sangat sederhana. Saya sengaja membuat model yang sederhana supaya teman-teman yang pemula bisa mengikutinya. Nanti kita akan buat dua bagian. Ini ada bagian tutup dan bagian badan toples. Kita buka saja dulu ya toplesnya. Seperti ini. Ini bagian tutup juga bisa kita buka. Bagian tutup bentuknya ini seperti bintang, doily bintang ya. Nanti kita akan buat dua-duanya. Baiklah teman-teman. Untuk membuat cover toples ini saya menggunakan benang katun Bali yang ply kecil ya. Yang ini juga katun Bali warna natural, yang ini warna putih. Bahannya sangat sederhana, hanya menggunakan benang dan hook juga gunting. Baiklah, sekarang langsung saja kita mulai pada tutorialnya ya. Pertama-tama kita mulai dengan magic ring ya teman-teman. Magic ring DC 10 beserta CH. DC CH 10 kali. Dua, tiga, 4. Karena yang tiganya sebagai satu DC dan yang satunya sebagai satu CH ya. DC CH 10 kali. Kemudian kita CH. Kita DC lagi. Sudah 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita hitung ulang. 2, 4, 6, 8, 10. Setelah 10, kita slip stitch pada CH3. Setelah kita slip stitch pada CH3, lalu di sini kita slip stitch dulu ke sini pada CH1-nya di masing-masing ruas ini. Lalu kita naik 3 DC. Kita buat 3 DC, naik 3 CH dulu. Sudah 3 DC. Lalu 1 CH. Di sini 3 DC lagi. Lalu 1 CH. Lalu untuk ruas selanjutnya
juga 3 DC, 1 CH, dan seterusnya sampai kita slip stitch. Setelah sampai di row 2 ini, lalu yang terakhir kita tetap CH1 dan kita akan slip stitch pada CH3. Nah, lalu kita akan naik ke row 3, 1 2, sekarang row 3. Kita buat CH5. 1 2 3 4 5. Setelah CH5, lalu kita akan buat 3 DC dalam ruas pada CH1 ini ya. Kita buat 3 DC di CH1, 1 2 3. Setelah 3 DC kita akan buat 2 CH. Lalu pada ruas CH1 di sebelah sini kita buat lagi 3 DC. Lalu kita lanjut dengan CH2. Untuk ruas selanjutnya juga masing-masing 3 DC. Nah, setelah sampai di sini, ini pada ruas terakhir kita buat 2 DC. Kenapa di sini 2 DC? Karena 1 DC-nya sudah berada pada CH5 ini. Lalu kita slip stitch pada 1 2 3. Pada CH3 kita slip stitch. Nah, sudah ada 3 kali 10 DC dan 2 CH ya. Ini untuk row ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ke row keempat. Untuk row 4 di sini kita slip stitch dulu dalam lubang besarnya. Kita buat 3 CH. Lalu kita buat 2 DC. Nah, sudah kita buat 2 DC berarti sudah 3 DC ya teman-teman. Lalu kita buat 2 CH. Lalu 3 DC. Sudah selesai di ruas ini, lalu kita menuju ke ruas ini. Untuk menuju ke ruas ini kita hanya perlu CH1 di sini. Lalu kita buat lagi 3 DC, 2 CH, 3 DC di dalam ruas ini ya teman-teman. 2 3 1 2 CH, lalu 3 DC lagi. 1 2 3, lalu kita buat 1 CH. Lalu ke ruas ini juga caranya sama, 1 2 3 DC, 2 CH, dan 3 DC. Sampai keliling, nanti kita akan slip stitch di sini. Ini pada ruas terakhir sudah saya isi dan tetap kita buat CH1. Lalu kita slip stitch pada CH3.
Sekarang kita akan mengerjakan untuk row 5. Untuk row 5 kita akan slip stitch dulu menuju ke ruas tengah ini ya. Ruas tengah bentuk kerangnya. Slip stitch lagi. 3 kali slip stitch. Sudah sampai di ruas tengah kerang. Lalu kita buat CH3, DC 2 kali, lalu tetap CH2, DC 3 kali, nah di sini pemisah antara kerang kita buat 2 CH, lalu kita menuju ke kerang selanjutnya 3 DC, 2 CH, 3 DC, lalu CH2, lalu 3 DC lagi, dua CH, dan 3 DC juga. Pemisah antara kerang 2 CH. Sampai nanti kita slip stitch di awal row 5 ya teman-teman. Ini saya sudah tinggal hanya satu ruas kerang aja teman-teman. Masih kita isi dengan yang sama, masih di row 5. 2 CH, dan 3 DC, 2 CH, lalu baru kita slip stitch pada CH3. Nah ini sudah selesai di bagian bawahnya. Coba kita paskan dulu di toples. Nah ini untuk bagian bawah toples ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan melanjutkan pada row 6, yaitu untuk bagian badan toples ya. Kita akan cover pada bagian badan toples. Kita akan naik ke row 6. Seperti biasa menuju ke ruas kerang dulu. Kita slip stitch. Lalu kita naik CH3. Di sini juga kita buat kerang 3 DC dipisah oleh 2 CH dan 3 DC. Lalu di sini kita buat CH3 1 2 3. Untuk bagian badan kita buat pemisahnya 3 CH. Di sini 3 DC. 3 DC, 2 CH, 3 DC, dan 3 CH, 1 2 3. Lalu kita ke kerang selanjutnya 3 DC. Semoga teman-teman jelas ya dengan tutorial saya.
1 2, di sini 3 di C, lalu 3 CH, lalu 3 DC lagi, dua CH, 3 DC, lalu 3 CH, 1 2 3. Nah teman-teman, ini sudah mulai bagian badan. Bagian badannya itu kita isi dengan sebuah kerang dipisah oleh 3 CH, lalu kerang lagi dipisah oleh 3 CH, lalu kerang lagi sampai dengan 10 kali kerang. Nanti kita akan slipstick di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, saya akan slipstick dulu pada row 6 ini, pada bagian badan toples, baris pertama untuk badan toples ya teman-teman. Nah jadi ini bentuk ini, baris row 6 ini akan kita buat sampai dengan R14 ya, artinya sampai dengan 9 row untuk tutorial yang sama dengan seperti ini, dengan row 6 kita akan buat mengulang-ulang hal yang sama sampai dengan baris 14 ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan tutorial pada row 15 nya, yaitu kita akan buat pom-pom. Nah saya sudah pada R14 teman-teman, yaitu R9 untuk bagian badan toples ya. Nah coba kita paskan di toplesnya dulu. Nah sudah seperti ini. Saya akan membuat satu baris lagi. Namun teman-teman jika tidak ingin terlalu panjang menutupi semua toples, teman-teman bisa juga membuat setengah toples atau segini aja, 8 row aja untuk badan dan sebagainya. Itu menurut selera teman-teman sendiri ya. Nah saya akan tunjukkan ke baris 15 untuk membuat pom-pom. Kita naik dulu ke sini seperti biasa, kita slip stitch, benangnya terpecah ya teman-teman, makanya saya ulang slip sticknya. Lalu CH3, nah setelah CH3 di sini kita buat CH4, 1 2 3 4. Lalu pada CH ketiga dari hook 1, tekan baik-baik ya teman-teman, 2 3 4, tiganya di sini ya. Nah di tempat yang saya pegang
kita buat tusuk DC, tapi bukan DC, dia hanya sekali lepas. Seperti kita membuat bubble. 1, 2, 3. Nah, sudah 3 kali, berarti di sini sudah ada 4 kali benang ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tutup. Lalu kita buat CH3 lagi. 1, 2, 3. Lalu di sini teman-teman. Di sini ya, bukan di sebelah sini tapi di sini. Nah, pada benang yang kita tadi kita tutup untuk sebelah sini, satu, 2, 3. Setelah 3 kali kita lepas bersama. Nah, sudah bentuk seperti ini. Nah, lalu bubble-nya kita tutup, pom-pomnya kita tutup. Kita tutupnya ke depan ya. Kita ambil yang ini. Nih, harus jelas nih, kelihatan nih. Supaya tidak salah tusuknya. Di sini jangan tusuk di sini ya, nanti pom-pomnya bisa membelah. Jadi kita tusuknya di sini. Di sini. Nah, 2 ini kita tusuk. Di bawah ada 1 di bawah jarum. Lalu nah, kita stick. Jadilah 1 pom-pom. Lalu kita buat CH1. Lalu kita DC 3 kali. Pom-pomnya berada pada tengah kerang ya, pada puncak kerang. Lalu CH3, 1, 2, 3. Tiga DC. Lalu CH4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat lagi pom-pom. Nah, setelah seperti ini kita tarik semua, lalu kita CH3, lalu di bagian ini kita buat lagi 1, 2, 3. Setelah seperti ini kita tarik lagi, lalu kita akan tutup supaya menjadi pom-pom. Di sini CH1 di sini ya teman-teman. Namun diambil 2 sisi. Lalu CH1, 3 DC, 3 CH,
Lalu kita akan membuat pom-pom lagi seperti ini sampai dengan 10 kali pom-pom, dan kita akan slip stitch di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah pada pom-pom terakhir ya. 1 2 3 4. Nah, kita slip stitch sini, lalu CH1 3 di sisi terakhir, tiga, lalu 3 CH terakhir, 1 2 3. Nah kita slip stitch pada 3 CH pada kerang pom-pom pertama. Nah sudah selesai untuk bagian badan toples kita, tinggal kita potong benangnya dan kita rapikan nanti benangnya. Selanjutnya kita akan membuat untuk tali di sini ya, untuk tali pada badan. Pertama kita buat CH3 1 2 3, lalu kita buat pom-pom. Nah kita buat pom-pom 1 2 3, sama seperti cara membuat pom-pom tadi. Sekarang kita tutup bagian pom-pomnya. Yang ini agak susah memang pom-pom di sini karena kita tidak ada pegangan. Kita tusuk dari sini dulu supaya kelihatan lubangnya. Nah, kita tusuk dari sini. Kita lepas, baru kita tusuk dari sini. Kurang kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini lalu ke sini. Bagian belakang juga ada satu benang. Kita slip stitch. Sudah membulat seperti pom-pom, lalu kita buat rantai 1 2, yang ini kita bolak-balik aja supaya tidak lepas, nanti kita potong 3, lalu kita balik lagi ke sini 4, kita balik lagi ke sana ujung benangnya 5,
Lalu kita lepas saja. Nah, ini untuk tali kita buat 150 rantai ya teman-teman. Ini sudah ada 5 rantai, kita tambah 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 150 rantai, kita buat 1, 2, 3 CH lagi untuk membuat pom-pom pada ujung tali sebelahnya. Cara pom-pom sama. Namun untuk teman-teman jika ingin lebih panjang lagi talinya, boleh ditambah dari 150 ya. Nah, di sini kita potong. Ini sisanya bisa diselip ke dalam rantai ya teman-teman, supaya tidak lepas. Di dalam rantai bagian belakang bisa, bagian samping bisa. Lalu nanti tinggal kita potong. Nah, ini kita potong saja yang sebelahnya sudah kita selip tadi. Ini setelah kita buat tali, sekarang tali pom-pomnya ini kita masukkan ke dalam badan cover toples kita. Di sini teman-teman kita masukkan ya. Selang-seling kerangnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, sampai ketemu dia di sini. Kita samakan. Coba kita paskan, kita tes pada toples kita. Ini untuk badan toples sudah selesai teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu videonya. Yang belum bunyikan tanda lonceng, dibunyikan tanda loncengnya dulu, supaya nanti tidak ketinggalan pada video part 2, yaitu bagian tutup toples ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.